Halo semuanya, aku Jihan dan di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu buku yang terkenal banget, and I think that this is like one of the best book that I've ever read. Dan buku itu adalah Tada! Yap, bener banget, Filosofi Teras karya Henry Manampiring. So teman-teman, adanya buku ini itu ngebuat aku bener-bener tahu gimana caranya ngadepin masalah-masalah dalam hidup. Jadi terutama itu tuh masalah mental. Jadi sedikit overview mengenai penulisnya, yaitu Henry Manampiring. Henry Manampiring adalah seorang profesional di bidang praktisi dalam bidang periklanan juga. Spesialisnya adalah dalam bidang brand strategy and communication dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau itu udah menguasai bidang kliennya juga, kayak udah mencakup perusahaan-perusahaan besar kayak Coca-Cola Indonesia, Facebook, Leo Burnett, and others. Dan beliau ini menempuh pendidikan S1-nya di University of Pajajaran, jurusan Ekonomi Akuntansi, dan melanjutkan ke jenjang masternya di University of Melbourne, Australia, dalam program Master of Business Administration. Selain seorang profesional, beliau juga adalah seorang content creator yang aktif di sosial medianya dan akrab disapa Om Piring gitu. Seorang penulis buku mega bestseller itu sudah merilis bukunya yang bakal kita review ya. Ini benar-benar buku yang super duper keren, terkenal, Filosofi Teras. I think that there is two reason kenapa buku ini itu menurut aku sangat layak untuk dibaca. Itu alasan pertama adalah masalah-masalah mental ya, mental issues kayak overthinking, insecure, and then burnout, mikirin kata orang lain, dan lain-lain tuh sebetulnya itu bukan berasal dari faktor eksternal, justru itu berasal dari faktor internal. Dari diri kita sendiri yang gak punya well control management emosi yang baik atas apa yang bisa kita kontrol. Akhirnya kayak membuat kita itu gampang playing dan making excuse atas apa yang terjadi. Jadi dikit-dikit kita itu nyalahin orang lain, dikit-dikit kita merasa diri kita itu sebagai korban. Itu ngebuat kayak mental kita itu lemah, teman-teman. Jadi buku ini itu merupakan buku yang gimana sih caranya untuk bisa menyelesaikan itu semua. Itu adalah alasan kenapa aku rasa buku ini tuh layak untuk dibaca. Kemudian alasan yang kedua adalah mengenal siapa kita. Cara nggak langsung nih ngebuat kita dengan sukarela kayak deep diving, kayak menyelami dan mengenali siapa diri kita gitu loh. Jadi kita tahu sebenarnya kita tuh apa ketika ditanya kita siapa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kita tuh bisa ngejawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dengan adanya buku ini tuh membantu kita untuk mengenali sebenarnya kita itu siapa, diri kita itu siapa. Itu adalah alasan yang kedua, guys. Oke, buku ini pertama kali terbit itu tahun 2019, teman-teman, dan per bulan Juni tahun 2021 udah masuk cetakan ke-22. Ketika tahun 2002 itu kayaknya udah masuk cetakan ke-30 ya. Tahun ini tuh udah berapa gitu loh. Jadi ada banyak banget sebetulnya yang pengen aku sampein, yang pengen aku highlight mengenai buku ini. Cuman aku akan menyampaikan beberapa ide besar saja yang beberapa poin lah ya yang menurut aku tuh kayak relate banget sama kehidupan kita. Ide yang pertama yaitu emosi itu adalah hal yang netral.
Oke teman-teman, ketika kita ngebahas tentang emosi ini ya. Oke, sebenarnya dalam buku ini sudah dijelaskan bahwa emosi itu adalah hal yang netral. Yang membuat dia itu positif atau negatif itu adalah mengenai perspektif kita, bagaimana opini kita untuk menganggap menganggap hal tersebut, menganggap emosi tersebut adalah hal yang negatif atau positif. Misalnya aku ambil contoh, ketika kamu punya target dalam hidup, ini konteksnya bisa apa aja ya, target entah itu menang lomba kah, target untuk menikah di usia yang misalnya target menikah di usia 25 lah, atau mungkin target kamu untuk mendapatkan gaji berapa digit di usia berapa lah. Itu ketika kamu sudah mencoba berusaha untuk mencapai target itu, dan ketika kamu gagal, pastinya kamu ngerasain emosi kan. Emosinya dalam bentuk apa? Kecewa, marah, sedih, ngerasa kalau dunia ini bener-bener gak adil, kenapa ini terjadi sama gua, kenapa gua gak bisa reach itu gitu. Itu pasti ada setiap manusia, dan menurut buku ini itu ada emosi kayak gitu tuh, itu adalah hal yang sangat amat wajar. Jadi yang menjadikan dia negatif itu adalah perspektif kamu sendiri yang menganggap, oh kita nggak boleh marah nih, oh kita nggak boleh sedih nih, oh kita nggak boleh kecewa. Itu benar-benar nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Jadi kita tuh harus punya kemampuan untuk mengontrol emosi kita itu. It's okay to feel angry, to feel sad, to feel disappointed or others. Itu benar-benar hal yang ya memang harusnya dilakukan, itu manusiawi gitu loh. Jadi kemampuan kita bagaimana cara mengontrol itu semua adalah yang menentukan bagaimana emosi tersebut bisa berdampak negatif atau positif gitu loh. Dan sebenarnya dalam hidup kita tuh tidak sedang berlomba dengan orang lain teman-teman. Secara nggak langsung kita tuh sedang berlomba dengan diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan hari ini tuh lebih baik daripada kemarin, bagaimana kita menjadikan hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Itu adalah tujuan hidup. Dan buku ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana untuk menciptakan hari-hari yang bisa ngebuat diri kita itu happy gitu. Kemudian ide kedua adalah Om Piring itu memberikan kita tips. Jadi bagaimana kita menghadapi suatu masalah, dan itu adalah STAR. STAR itu apa? S-nya stop, T-nya think, A-nya assess, and R-nya itu respond. Oke, kita mulai dari stop. Apa yang dimaksud dengan stop di sini? Dalam bahasa Indonesia stop itu berhenti, dan dalam konteks ini ketika kita punya masalah, kita bisa berhenti dulu sejenak untuk meresapi masalah-masalah itu, kayak untuk meresapi emosi-emosi yang datang karena masalah itu. It's okay to just take your time, kayak to just relax, dan it's totally okay ketika kamu need time to just having a rest, kayak kamu butuh istirahat nih, kamu butuh break nih, dan kamu tuh harus memikirkan jalan keluar apa atas masalah ini. Yang pertama, jangan lakukan hal apa-apa dulu, jadi berhenti dulu sejenak. Ketika kamu mendapatkan sebuah masalah, berhenti dulu, jangan lakukan apa-apa dulu, resapi dulu itu, jangan langsung take action, karena itu bakal ngerusak segalanya guys. Jadi berhenti dulu, resapi dulu. Nah, ketika kamu sedang istirahat, kamu sudah meresapi emosi-emosi yang datang karena masalah itu, hal kedua yang harus dilakukan adalah think. Think yang dimaksud di sini adalah berpikir bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan kamu sudah mengambil waktu untuk istirahat, kemudian kamu bisa berpikir jernih nih. Ketika emosinya sudah mereda, kamu bisa berpikir jernih. Oh, ternyata jalan keluar yang seharusnya gue ambil tuh kayak gimana sih? Jalan keluar yang seharusnya ada itu seharusnya gimana? Oh, nah kamu bisa mikir nih, harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga itu adalah assess. Bagaimana cara kita memberikan pandangan kita terhadap masalah tersebut.
kita bisa mikir masalah tersebut tuh sebenarnya masalah positif, negatif, terus konsekuensi impact apa yang didapatkan gitu lah. Jadi selain kita bisa mikir jalan keluar, kita juga bisa kayak mendapatkan hal-hal yang menguntungkan, mendapatkan manfaat-manfaat gitu loh guys. Jadi kita bisa mikir nih, oh masalah ini ternyata dampaknya positif juga ya buat diri gue. Apa dampaknya? Oh ternyata masalah ini tuh punya impact juga ya buat diri gue. Apa impactnya? Entah itu dampak positif atau negatif, semuanya itu bakal ngasih pelajaran untuk kamu. Hal yang terakhir adalah R, respond. Oke. Apa yang dimaksud dengan respon di sini adalah gimana sih cara kita untuk merespon masalah tersebut gitu. Ketika kita sudah stop nih untuk kita stop dulu, kita mengambil waktu untuk istirahat, kita think nih jalan keluar, kemudian kita assess nih, kita analisis dulu sebenarnya masalah ini berdampak negatif atau positif. Kemudian hal terakhir adalah respon. Bagaimana cara kita untuk merespon masalah tersebut? Masalah tersebut ketika kita sudah merasa, oh ini baik, masalah ini baik untuk diri gue udah nemuin jalan keluar. Responnya seperti apa? Selesain masalah itu. Gimana cara kamu menyelesaikannya? Selesain dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang adem. Jadi ketika kamu sudah mengambil 4 step ini, itu benar-benar kemungkinan besar masalah yang kamu hadapi, kamu akan berpikir kalau masalah yang kamu hadapi ya it's not that difficult, kayak itu tuh bukan masalah yang bener-bener bakal mengakhiri dunia gitu loh guys. Jadi masalah itu ya biasa aja, kamu bakal menanggapi masalah tersebut, ya udahlah, masalah ini juga gue bisa selesain kok, gue bisa ngeresapin emosi gue dulu, gue bisa mikir jalan keluar, setelah itu gue mikir dampak buat diri gue, dan setelah itu ya udah gue lakuin gimana cara nyelesain masalah tersebut. Nah itu adalah dua ide besar yang menurut aku tuh bener-bener kayak bener-bener yang kayak main ideas dari buku ini gitu loh. Jadi menurut aku buku ini bener-bener ngebantu banget untuk mental tangguh masa kini ya, apalagi Gen Z gitu, apalagi manusia apalagi orang-orang yang kalau masih kesulitan nih, masih kayak berpikir, masih kayak berlarut-larut dalam masalah tersebut without thinking, without taking action, bagaimana cara menyelesaikannya, ini benar-benar ngebantu banget. Teman-teman, aku rasa itu cukup ya. Jadi semoga segala bentuk penjelasan aku itu bisa ngebantu kalian semua, ngebantu kalian terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi mungkin kalian yang udah baca bukunya itu bener-bener bukunya bagus banget. Jadi itu sedikit review aku mengenai buku itu. Itu juga alasan aku kenapa aku rasa buku ini menarik. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih banyak, dan aku minta maaf juga kalau banyak yang kurang ya. Oke, see you guys, bye.